Halo, nama saya Rocky dan di sini saya akan menjelaskan tentang model bisnis. Banyak orang memahami model bisnis sekarang itu dari istilah business model canvas atau canvas model bisnis. Ini populer dibawakan oleh Osterwalder dan Pigner. Tapi sebetulnya BMC itu adalah salah satu alat saja gitu kan untuk memahami model bisnis. Nah, di sini saya akan mundur satu langkah gitu kan. Jadi memposisikan bahwa apa sih model bisnis itu gitu kan, sehingga kita tahu bahwa ada berbagai alat yang bisa kita gunakan untuk memahami model bisnis gitu ya. Jadi saya akan bahas esensinya dulu gitu. Nah, BMC itu salah satu alat. Nah, bisa jadi nanti di masa yang akan datang akan bermunculan berbagai alat baru ya, tidak hanya business model canvas, ada berbagai macam yang lain mungkin. Tapi kita perlu tahu dulu apa sih esensinya ya model bisnis, sehingga kita bisa lebih kuat pondasi kita dalam memahami itu. Ini pertanyaan mendasar adalah apakah model bisnis itu ya? Tanda tanya ya, apakah model bisnis itu? This is a big question. Secara esensial itu ada 3, nanti saya akan tambahkan 4 gitu ya. Ada 4 area utama yang menjadi pokok bahasan model bisnis. Pertama adalah dalam setiap model bisnis harus ada value creation. Ada proses penciptaan nilai gitu. Ini yang pertama yang harus muncul di model bisnis. Bagaimana sih satu ide bisnis, satu perusahaan, ya satu organisasi kemudian membuat nilai, ya. Prosesnya yang dibutuhkan apa aja. Jadi ini kita bicara ada serangkaian proses ya, yang kemudian menciptakan output gitu ya. Jadi outputnya itu adalah nilai gitu ya. Nilai, value. Nah, value itu apa? Ini bisa berupa barang atau layanan ya, atau benefit apa yang kemudian siap kita sampaikan kepada calon pelanggan gitu. Value, gitu kan. Mau barang mau jasa harus ada value-nya gitu. Itu yang kita jual nanti. Ini menjadi alasan gitu ya. Alasan kenapa pembeli mau beli barang kita gitu ya. Alasan bagi pelanggan untuk membeli, gitu kan. Bisa misalnya karena produknya punya kualitas tertentu, ada pain, ada titik masalah yang dijawab oleh barang atau jasa ini, itulah value ya. Nah, artinya di sini untuk menciptakan ini ada berbagai macam proses, aktivitasnya apa, kemudian butuh bahan baku apa, pengolahannya seperti apa gitu kan, sampai terciptalah value itu gitu ya. Di sini ini orang biasa mengenal dengan istilahnya operationsnya ya, operationsnya terciptalah value. Nah, yang kedua adalah nanti setelah value tercipta ya, value ada di sini, proses berikutnya adalah value delivery. Nah, value delivery artinya kita nggak cukup menciptakan value itu. Kalau di sini sudah jadi ya, sudah ada, maka next step adalah kita menyampaikan ini, deliver gitu ya. Kita sampaikan ke target pelanggan.
Nah, value delivery ini yang kemudian menjadi the next step. Pertanyaannya adalah bagaimana setelah kita ciptakan value ini, bisa barang, jasa, gitu ya, kemudian bisa sampai ke pelanggan, gitu kan. Ya. Jadi ini kita bicara ini pelanggan ya, ini pelanggan, kemudian gimana value itu, ya kan, ya kotak ya, kemudian bisa sampai ke mereka gitu ya, mereka bisa menerima itu, bisa menikmati itu, delivery. Nah, ini kita bicara tentang marketing, distribusi. Ini kita bicara tentang distribusi pertama, ya, kemudian marketing. Jadi bagaimana kalau produk ya, kalau produk maka sudah selesai di manufaktur, sudah selesai diciptakan, gimana itu nyampe. Nah, tapi dari sisi lain kalau itu jasa sama juga gitu kan, bagaimana pelanggan kemudian bisa menikmati layanan itu ya, apakah harus datang ke lokasi pelayanan atau bisa lewat jalur yang lain. Sekarang kita biasa mengenal lewat online gitu ya. Nah, deliver gitu ya. Nah, kita harus sampaikan value ini sampai ke customer. Otherwise kalau hanya diciptakan tapi nggak sampai ya sama aja, nggak bisa dinikmati. Artinya proses ini menjadi the next step. Jadi kita bicara operations, kita bicara di sini distribusi dan marketing. Berikutnya yang ketiga adalah proses yang kita namakan dengan value capture. Value capture artinya kita tangkap value itu. Tadi nilai kita ciptakan di sini, sebelah sini ya, kita ciptakan nilai, kita sampaikan ke customer. Di sini kalau customer itu mendapatkan value, maka customer juga ada exchange ya, ada pertukaran. Nah, customer memberikan finansial ke kita, memberikan uang gitu kan, dia beli. Kalau dia beli, dia dapat barangnya, kita dapat uangnya gitu kan. Nah, inilah yang kemudian namanya value capture. Jadi ada di sini ya, nih barang sampai sana, uangnya itu masuk ke perusahaan gitu kan. Ada value ini kita kirim value ke sana. Di sini revenue ya, revenue masuk gitu kan ke perusahaan. Value capture. Ya. Nah, ini penting karena untuk keberlangsungan perusahaan perlu ada bahan bakarnya gitu kan, dan ini generating income-nya itu harus ada di sana gitu. Nah, mungkin value capture-nya tidak langsung dari customer, bisa juga gitu kan, ada sumber-sumber lain, atau ada mekanisme lain yang itu menjadi cara dia mendapatkan uang ya. Ini kan kasarannya adalah kita bicara uang di sini, bicara uang atau revenue, pemasukan ya, masukan. Nah, di sini kita bicara pricing, skema pricing seperti apa. Kalau di platform biasanya kita ada istilah freemium gitu ya. Nah, kita bisa pakai free, tapi kalau mau pakai yang pro atau yang level lebih tinggi kita bayar gitu kan, bisa juga. Nah, ini value capture, kita bicara gimana kita dapat uangnya gitu ya. Jadi di sini kita ada dapat satu rangkaian gitu, value kita ciptakan, kemudian kita sampaikan ke customer, kemudian customer memberikan bayar gitu ya. Ada pembayaran yang terjadi, yang itu kita tangkap gitu, value itu kita tangkap sebagai uang gitu ya ke perusahaan. Nah, 3 ini yang sebagai model dasarnya ya. Nah, tapi ada keempat sebetulnya, ada rentetan keempat di sini.
yang namanya value distribution, gitu kan? Value distribution. Jadi tidak cukup hanya bahwa uang itu didapatkan oleh perusahaan, ya, cuma masuk doang, nggak cukup. Nilai yang ini sekarang sudah berupa finansial ya, itu kemudian perlu didistribusikan ke stakeholders oleh perusahaan itu. Ini katakan perspektifnya internal ya perusahaan, maka siapa sih yang menjadi stakeholders di perusahaan itu, gitu ya, yang itu membantu terciptanya value yang di awal tadi, di creation tadi, gitu. Kita bilang stakeholders ya. Nah, stakeholders ini misalnya kalau kita pakai framework value chain, maka kita bisa bayangkan serentetan organisasi atau kelompok, mungkin juga termasuk masyarakat ya, yang dia berkontribusi dalam menciptakan produk atau jasa itu, gitu. Artinya jangan sampai perusahaan itu hanya nangkep uang saja, tapi itu nggak disebar ke yang lain, gitu, value itu, gitu kan. Dan ini bisa berupa bentuknya uang ya, atau yang lain, gitu kan. Ada value yang kemudian bisa dirasakan oleh para stakeholders ini, gitu ya. Jadi kalau kita bicara value itu sebagai manfaatnya juga nyebar ke mereka ya. Ada investment yang masuk ke mereka juga, sehingga kita bicara long term bisa sustainable operasi perusahaan itu, gitu. Nah, di sini kita mulai melihat menarik nih. Kita dapat 4 rangkaian, ya, 4 rangkaian, mulai dari value creation, masuk ke value delivery. Ini sifatnya lebih mungkin intangible ya, tidak bisa kita lihat bentuknya. Manfaat itu kan macam-macam bentuknya ya. Kita menciptakan nilai, gitu kan, yang menjadi alasan bagi pelanggan untuk membeli. Kita ciptakan di sini, kemudian kita deliver, kita sampaikan ke pelanggan. Nah, setelah di sini tampaknya kita sudah lihat transformasi value, gitu ya. Di sini value itu mulai berubah sekarang, sudah berbentuk financial means, berbentuk uang, gitu ya. Ketika mengcapture, tangkap dalam bentuk uang sebagai revenue, kita bicara revenue, gitu ya. Di sini sebagai skema adalah pricing scheme-nya seperti apa. Kemudian di ujungnya setelah itu dapat, kemudian kita sebar ke berbagai stakeholders di dalam perusahaan. Gitu. Nah, ini kalau yang sudah ya sistemnya stok ya, saham, maka didistribusikan juga ke para pemegang saham, gitu ya, value itu. Nah, tapi tidak hanya itu, gitu kan, ada banyak stakeholders lain. Tadi saya sebutkan misalnya masyarakat, ya, warga sekitar, gitu, dari sisi sosial, gitu kan. Nah, inilah model bisnis, gitu. Nah, baru bagaimana kita memahami masing-masing blok ini, muncul berbagai alat. Ya, salah satunya dari Osterwalder dan Pigner tadi ya, tentang business model canvas, gitu ya, BMC. Nah, tapi itu tidak menutup kemungkinan nanti di masa yang akan datang muncul cara-cara baru untuk memahami model bisnis. Oke. Nah, ini saya harap bisa memberikan gambaran secara simple, tapi cukup fundamental berkaitan dengan apakah model bisnis itu, gitu. Sehingga kita bisa memahami secara lebih komprehensif. Oke. Baik, terima kasih. Ya, itu sedikit dari saya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.